Shalom, puji nama Tuhan saudara yang kekasih. Bagaimana kabar Bapak Ibu saudara yang di rumah? Saya percaya bahwa Tuhan tetap selalu baik, amin. Mari berikan salam kanan kiri, berikan senyuman yang termanis untuk keluarga kita, amin. Pada malam hari ini mari kita tetap tenang, tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dengan memuji dan menyembah, amin. Biarlah pada malam hari ini ibadah kita, ibadah yang diberkati Tuhan. Mari saudara yang kekasih, kita sama-sama kita sembah Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan hidupku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yesus, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Mari jemaat Tuhan katakan, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Mari jemaat sendiri katakan, panggil nama Yesus. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau
Kami menyatakan syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang benar Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kasih setianya kepada kami. Biarlah Engkau menempatkan kami sebagai biji matamu yang berharga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Horabasya kaya ralabasya. Hirarabaya ralabasya rabo. Shirarabaya kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Selalu puji dan sembah Kau kasih. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan, berkat-Mu yang membuat kami terpesona Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Selalu puji dan sembah Kau.
siap memuji nama Tuhan? Katakan haleluya. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan. Tengok kanan kiri saudara, berikan senyuman. Haleluya. Oh, haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terjatuh, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan. Mari angkat tangannya, katakan tangannya. Oh, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Come on. Tangannya, oh haleluya, tangannya puji Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh Yesus, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini tetap kita fokuskan hati kita dan pikiran kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dengan duduk diam mendengar akan firman Tuhan. Mari katakan saudara, Tuhan katakan terima kasih Tuhan. Tuhan tidak akan pernah berjanji jalanku semakin datang, tetapi Tuhan akan memberikan damai sejahtera buat jalan-jalan kita. Kami tetap percaya Bapa, bahwa di balik segala apapun yang kami hadapi, Engkau mempunyai rencana-rencana yang terindah, dan Engkau tidak pernah berdusta di setiap perjanjian. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan
jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari katakan bersama. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mengingat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Shalom keluarga Kunci Daud dimanapun Bapak Ibu berada. Saya percaya Bapak Ibu tetap semangat ya. Apapun kondisi yang kita hadapi dalam 2-3 bulan ini, kita akan harus tetap semangat. Jadi ini tindakan iman. Demikian juga hari-hari ini kita mendengar banyak hal tentang new normal. Nah, ini sebuah kenormalan baru, meskipun dari beberapa banyak orang juga mengatakan aneh juga ya tentang new normal ini. Nah, hari ini kita juga akan menghadirkan sebuah konsep baru kepada Bapak Ibu di rumah supaya kita masih tetap bisa berdiskusi bersama-sama di sini. Ada Bapak Fendri, ada Bapak Sugeng. Pak Fendri, bagaimana kabarnya, Pak? Puji Tuhan, baik Pak. Luar biasa. Penyertaan Tuhan sempurna. Sempurna, amin. Ya, Pak Sugeng. Puji Tuhan luar biasa. Aman semua, Pak ya? Aman, puji Tuhan. Karena penyertaan beliau. Iya, penyertaannya. puji Tuhan ya. Amen. Jadi ini loh respon yang benar dengan kondisi yang sulit seperti ini. Iya. Kita harus tetap punya iman yang di luar rata-rata ya. Iya. Iman yang Amin. ya new normal mungkin ya. Imannya harus new normal. Iya. Jadi iman yang new. Nah, betul. Dalam kondisi apapun new. New. Gitu. Iya. Gimana Pak Fendri menghadapi kondisi new normal ini menurut Pak Fendri sendiri? Iya. Kalau saya sendiri Pak, sebenarnya untuk keadaan new normal ini agak ngeri, agak sedap. Ya kalau bisa digabung ngeri-ngeri sedap gitu ya. Ngeri-ngeri sedap. Kayak merek mie ya. Ngeri-ngeri sedap gitu. Soalnya di satu sisi kita agak sedikit mulai diberikan kebebasan, mulai diberikan keleluasan untuk kita beraktivitas kembali seperti sedia kala dalam new normal ini. Iya. Kita mulai melakukan segala sesuatunya secara normal. Tapi ngerinya itu ya kita akan berhadapan dengan orang-orang di mana kita sendiri nggak tahu apakah orang yang berdekatan dengan kita ini apakah mereka Sakit, sehat, mereka ya. bersih, Iya. atau enggak. Itu yang membuat kita merasa agak yang ngeri-ngeri sedap itu Pak. Ngeri sedap. Iya, ngeri-ngeri sedap akhirnya. Iya.
Kalau Pak Sugeng gimana Pak di pekerjaan mungkin? Begini, sebelum saya paparkan lebih jauh tentang apa new normal dan bagaimana, terlebih awal mula saya artikan dulu arti daripada new normal sendiri. New normal adalah normal itu keadaan yang normal, tapi new-nya ini sebenarnya tanda kutip yang berbeda dengan normal-normal pada umumnya. Di mana keadaan ini normal, tapi ada klausul-klausul yang harus kita penuhi. Yeah. Contoh, sekarang ini sudah normal, cuman kita semua harus melakukan yang namanya standar operasional atau protokol kesehatan. Ya, ya. Boleh dikatakan juga new normal ini adalah sertifikat atau tingkat kelulusan di mana selama ini kita sudah stay at home. Sekarang waktunya oke dah, ini sudah new normal. Kalian boleh bebas, cuman nggak perlu khawatir, nggak perlu terlalu, tapi tetap waspada. Artinya apa? Bebas nih, cuman harus sesuai dengan protokol kesehatan. Di antaranya jaga jarak, di antaranya juga tingkatkan kebersihan. Dan terlebih lagi, kita sudah digodok sekian lama untuk stay at home. Di sana kita sudah dapat berkat nih, kita dapat beribadah bersama. Yeah. Di situ keajaiban Tuhan luar biasa karena perlindungannya kita diberikan suatu kesehatan. Dari stay at home ini kita tertanam bahwa perlunya juga kita tetap dekat kepada Tuhan. Kita nggak perlu merasa khawatir. Di dalam new normal ini kita implementasikan bahwa kita tetap nggak perlu terlalu khawatir, tapi kita tetap waspada, tetap beribadah. Itu yang pertama. Kedua, di dalam new normal itu memang kalau kemarin stay at home itu kita digodok, kita untuk menimbulkan kreativitas kita. Sekarang waktunya kita tunjukkan, walaupun kondisi sesulit apapun, kondisi stay at home. Sekarang new normal kita waktunya unjuk gigi, kita waktunya berikan suatu kreativitas kita, di mana kita waktunya tunjukkan bahwa kita tetap bisa berkarya walaupun keadaan sesulit apapun. Saya demikian Pak Yudi. Tetap satu hal terakhir, kita tetap harus jaga protokol kesehatan, jaga jarak utamanya juga, tetap pakai masker dan tetap mendekatkan diri sama Tuhan. Iya, ya, Pak Sugeng, terima kasih. Nah, bulan ini kita ini kan tema bulanan kita ini adalah good work, pekerjaan baik. Jadi tema yang kita akan usung dalam diskusi talkshow hari ini adalah tentang bagaimana kita menghasilkan pekerjaan yang baik dengan kondisi yang tidak baik. Ya, jadi kondisi new normal ini untuk sebagian orang dianggap sebagai kondisi yang baik. Pastinya, apalagi lama di kandang ya, stay at home dikeluarkan, wah luar biasa, bebas. Tempat wisata dan segala macam, bahkan informasi dari teman-teman yang namanya pasar Kebalen itu ya penuh sesak sama seperti zaman sebelum kondisi pandemi ini. Ya, jadi kenormalan baru ini yang kita harus disikapi sama seperti Pak Sugeng katakan. Cuman kali ini seperti ayat dasar firman Tuhan di bulan ini diambil dari Kolose 1 ayat 10. Di sana dikatakan bahwa sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi kita ini mau ngobrolin bagaimana kita tetap menghasilkan pekerjaan yang baik dalam kondisi yang sulit. Ini kan kalau apa ya, kata dunia ini lah ya namanya kondisi sulit kok suruh menghasilkan karya yang baik kan ya sulit sulit. Nah, ini efek yang luar biasa berdampak baik dalam pekerjaan saya, pekerjaannya Pak Sugeng pasti juga, Pak Fendri juga pasti berdampak dalam keluarga. Nah, apakah mungkin Pak Fendri bisa menghasilkan pekerjaan yang baik dalam tanda kutip ya dengan kondisi yang seperti ini? Iya, untuk menghasilkan pekerjaan yang baik bagi saya itu tergantung dari diri kita sendiri ya. Oh iya. Responnya gitu. Iya, respon kita terhadap situasi, bagaimana kita merespon situasi yang terjadi saat ini. Kalau respon kita positif, kita akan bisa menghasilkan karya-karya yang positif. Kalau respon kita negatif, maka kita pun akan sulit untuk berkreasi, sulit untuk berkarya. Jadi memang kalau untuk situasi saat ini, kalau kita lihat agak sulit, kalau kita lihat kegiatan perekonomian saat ini agak sulit untuk dinavigasi ya. Maksudnya agak sulit untuk kalau bisa dibilang bahasanya mau dibawa kemana aktivitas perekonomian kita ini.
nggak tahu mau dibawa kemana, karena kita lihat saat ini kan pemerintah sendiri sudah menganjurkan bahwa kalau bisa kita belanja kemana-mana itu harus pakai, diusahakan jangan pakai uang cash. Oh ya, Iya kan? non tunai gitu. Iya, ya. non tunai. Jadi paling tidak pasti kartu debit, kartu Ya. kredit. Nah, tapi permasalahannya ini untuk menengah ke atas, menengah ke bawah ini agak sulit ya. Nah, tapi it's okay lah, itu nggak masalah karena memang dunia sepertinya akan menuntut kita untuk sampai ke tingkat itu. Ya, Nah, sehingga kita juga harus bisa berkreasi dalam keadaan seperti ini, di mana kita sendiri nggak bisa suatu saat nggak akan pakai uang cash, tapi kita mungkin pakai apa ya? Bisa cara lain mungkin untuk bisa beraktivitas, untuk berbelanja. Bahkan siapa tahu ke depan kita nggak tahu bahwa mungkin akan ada chip untuk kita beraktivitas. Firman Tuhan sendiri sudah mengatakan bahwa kita akan diberikan, bukan kita, tapi orang-orang akan diberikan tanda khusus untuk dia dapat berjual atau dia dapat membeli sesuatu. Nah, kita dituntut sebagai anak Tuhan untuk bisa berkreasi dalam menghadapi hal ini, sehingga kita terjerumus ke dalam hal seperti itu. Bagaimana caranya? Ya, kita saat ini mungkin tidak bisa menemukan caranya seperti apa, tapi kita percaya hikmat Tuhan itu akan datang kepada kita. Kita percaya bahwa ketika kita menghadapi satu situasi, maka di situ pasti akan jalan keluar yang akan Tuhan berikan untuk kita. Jadi kuncinya mungkin sama seperti Pak Sugeng katakan ya, hubungan sama Tuhan ini ya juga harus mepet gitu Iya, ya. betul. Kondisi tambah sulit, maka kita tambah mepet sama Tuhan. Iya, Begitu Pak ya? harusnya mepet banget gitu. Mepet banget. Mepet banget. Pasrah bongkoan. Kita benar-benar, iya, sampai kita benar-benar mepet, sampai kita merasa bahwa kita benar-benar safe, kita benar aman gitu. Iya. Iya. Tapi bener loh, saya lihat dengan kondisi ini kan saat dunia tuh Pak. Seluruh dunia menghadapi seperti ini. Iya. Baik orang kaya, orang miskin, menengah, apapun kondisinya, Iya. menghadapi hal yang sama dan mereka nggak bisa Menghindar. apa ya? Menghindar. Iya. Betul. Yang kaya ya sakit meninggal, miskin sakit meninggal. Iya. Jadi nggak ada pilihan. Rupanya apa yang mereka harapkan bergantung pada uang, dengan kondisi seperti ini Tuhan bikin nggak ada artinya uang. Iya. Nggak betul. bisa menyelamatkan Anda gitu ya. Betul. Seperti itu ya. Bagaimana Pak Sugeng? Siap, oke, terima kasih. Saya juga setuju banget dari Pak Fendri tadi bahwa kita harus positive thinking. Oh, Jadi artinya di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan ini, kalau kita ingat bahwa hikmat Tuhan luar biasa, ini memang hikmat buat kita. Artinya begini, yang selama ini kita nggak terpikirkan istilahnya untuk jual online, ini Ya. simpel aja kan. Iya. Di satu sisi, di luaran sana banyak orang yang membutuhkan barang kita, cuman dia nggak berani keluar. Anda cukup di rumah aja, kita yang ngirim. Nah, ini yang saya maksud dari artinya itu apa? Di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu ini, kita ambil hikmahnya, kita Iya. berkat buat kita. Kita bisa tetap jalankan usaha, tetap kita dapat berkreasi tanpa harus tanpa harus mengeluh bahwa kondisi kayak nggak menguntungkan. Iya. Rencana Tuhan pasti luar biasa. Kalau tanpa adanya gini, kita kapan mulai jual online? Betul. Iya, Ini betul. yang kita alami demikian. Jadi kita tetap mendekatkan pada Tuhan, bahwa rencana Tuhan memang luar biasa. Dengan kondisi seperti ini, kita otomatis dipaksa. Sekarang waktunya kamu mulai untuk jual online. Akhirnya kita coba, karena saya pun juga coba. Dan di luaran sana merasa bersyukur banget bahwa kita itu bisa melayani. Mereka membutuhkan barang tanpa keluar rumah, kita yang bisa mengantar. Demikian Pak. Jadi semua itu sebenarnya sih, kalau kita positive thinking, nggak ada istilah waduh Tuhan kok jahat berikan, enggak. Iya. Ini permasalahan dunia. Kita Iya. positive thinking aja bahwa hikmat Tuhan luar biasa, rencana Tuhan luar biasa. Dengan adanya kondisi yang tidak menentu, kita akhirnya dapat ide baru, kreasi baru, kreativitas baru. Betul. Yang mana next kita akan lebih berkembang lagi. Iya. Demikian, gitu. Jadi memang harus optimis ya. Betul apapun sekali, kondisinya, iya. new normal apa enggak ya, Iya. tetap optimis. Tadi kalau Bapak Ibu di rumah, kalau kita lihat tadi waktu Pak Sugeng bicara, kita lihat Pak Fendi buka HP ini bukan tentang Pak Fendi lihat WA, enggak. Dia sedang pesan online rupanya. Promosi. Untuk makanan Iya. kita nih. Serba Iya. online sekarang. Jadi Bagaimana Pak? Pak Sugeng ketika ngomong tiba-tiba saya teringat gitu ya. Iya, iya. Akhirnya saya buka HP, saya lihat satu firman Tuhan berhubungan dengan yang tadi disampaikan pada Kolose 1 ayat 10. Kolose 1 ayat 10 tadi Iya, ya, 10 betul. sampai 11 kan.
sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Terus kita lihat pada ayat yang sebelumnya, di ayat 9 ada kalimat yang mengatakan, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Tadi Pak Sugeng sempat singgung tentang kehendak Tuhan. Iya, betul. Ya kan, ada maksud Tuhan. Oh, Ya. berarti memang langkah pertama harus terima hikmat dulu ya. Terima hikmat. Ah, Iya. Jadi kita bagaimana kita bisa menerima apa yang terjadi ini bukan sebuah bencana, Pak. Betul. Iya. Tapi kita melihat ini ada maksud Tuhan Maksud, rencana untuk anak-anak Tuhan. Tuhan. Ya, kita tidak tahu, mungkin melalui anak-anak Tuhan, semangat anak-anak Tuhan, di situ orang akan melihat, wow, Pak Sugeng kok dalam keadaan seperti ini kok tetap bersemangat, tetap Iya, luar betul. biasa, Tetap optimis kok, gitu ya, ya. tetap optimis, selalu ada jalan keluar. Orang mereka akan melihat bahwa ada apa dengan Pak Sugeng gitu ya. Oh, ternyata Pak Sugeng orang Kristen, percaya dengan Tuhan Yesus. Amin. Oh, kuncinya di situ, Oh, dekat dengan itulah Tuhan. pekerjaan baik gitu Iya, Pak ya, ya, ditunjukkan ya, Iya. kasar karya yang baik begitu Iya, ya. betul. Akhirnya tanpa kita berbicara tentang Tuhan Yesus, mereka melihat sendiri dari kehidupan Iya. Pak Sugeng gitu. Iya ya, terima kasih Pak Fendri, Pak Sugeng. Oke. Apa namanya tentang kondisi yang new normal ini ya. Iya. Terus tanggapan kita sebagai anak Tuhan harus bagaimana, Iya. seperti itu. Nah, ini kondisi new normal ini juga nggak hanya berdampak di ekonomi, di Iya. keluarga, tapi saya juga percaya ini juga berdampak dalam kondisi kita beribadah, toh. Betul. Ya kan? Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang dulu keluarga kita, gereja kita keluarga Kunci Daud ini nggak pernah loh ibadah online itu nggak pernah. Iya. Bahkan kita juga nggak pernah sharing-sharing firman Tuhan dalam tanda kutip dalam platform YouTube dan segala macam. Tetapi dengan kondisi ini membuat kita semua jadi belajar. Iya. Jadi pertumbuhan iman bukan karena ibadah raya ketemu orang ya, ternyata dengan kondisi new normal ini pertumbuhan adalah tanggung jawab pribadi rupanya ya. Iya. Hikmat yang Tuhan kasih, kita harus Ya. merespon dengan baik, sediakan waktu untuk mau dengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Sudah baca hari ini kan? Sudah. Wah, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Fendri, Pak Sugeng tentang bincang-bincangnya hari ini tentang kondisi ini. Iya. Jadi saya berikan lagi waktu buat Pak Sugeng untuk sekali lagi bisa memberikan sebuah pesan lah ya sama teman-teman keluarga Kunci Daud, Pak. Mari silakan. Keluarga Kunci Daud yang kami hormati, kami cintai. Saya tarik kesimpulan aja bahwa di dalam masa atau kondisi yang kurang memungkinkan, kami harap kita dapat menarik kesimpulan bahwa ini semua adalah rencana Tuhan. Ini semua adalah hikmat Tuhan. Kita terima hikmat dari Tuhan untuk lebih dan lebih lagi berkreasi. Dan semula yang semula kita tidak terpikirkan untuk berkreasi, marilah saat ini waktunya kita untuk meningkatkan kreativitas kita. Demikian, terima kasih. Iya, keluarga Kunci Daud yang dikasih oleh Tuhan, ini hal yang sangat luar biasa. Kita diizinkan mengalami kondisi di mana kita berada pada satu situasi di mana kita semua kalau dibilang mensterilkan diri dari segala aktivitas-aktivitas yang ada di luar. Tapi saya percaya bahwa dalam kondisi yang baru ini, dalam new normal, kita semua mau berpikir secara positif bahwa apapun yang terjadi itu ada maksud Tuhan. Ini bukan sebuah bencana. Mungkin orang luar akan melihat ini adalah sebuah bencana, tapi kita melihat ini adalah sebuah hal baru yang Tuhan berikan bagi kita, sebuah karya baru yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita bisa semakin hari semakin naik. Semakin naik, kita semakin berkarya dalam keadaan seperti saat ini. Dan saya ingin tekankan bahwa dalam kondisi new normal yang saya katakan sebelumnya itu ngeri-ngeri sedap. Kita mau keluar, oke, kita senang, tapi di satu sisi kita juga merasa ketakutan. Saya ingin sampaikan bahwa kita tidak perlu merasa takut dalam menghadapi kondisi saat ini. Dalam era new normal kita tidak perlu merasa takut. Dalam firman Tuhan, dalam 2 Timotius 1 ayat 17, itu mengatakan bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang memberikan kita kekuatan. Sehingga dalam menghadapi situasi ini, saya sarankan kepada kita semua di sini,
Agar kita minta kekuatan daripada Tuhan, jangan ada roh ketakutan, karena roh ketakutan bukan berasal daripada Tuhan. Roh ketakutan itu berasal daripada iblis. Iblis senang melihat kita merasa takut dan dia akan senang menyerang kita. Tapi saat ini, mari kita memiliki kekuatan, roh yang memberikan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa terus berkarya dan berpikir positif tentang apa yang terjadi saat ini. Ya demikian keluarga Kunci Daud. Jadi hari ini kita belajar bersama. Kalau Pak Sugeng bilang ya, kita harus terima hikmat Tuhan. Dengan hikmat itu kita tambah kreatif menghadapi kondisi yang sekarang ini, baik dalam pekerjaan, dalam hidup berkeluarga, kita menemukan hal-hal yang baru. Demikian juga seperti Pak Fendi katakan, kita harus tetap berpikir positif ya. Karena berpikir negatif tidak akan membantu kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Tetapi kita harus berpikir positif, karena saya percaya dengan berpikir positif Tuhan juga akan berikan jalan keluar yang luar biasa. Dan pesan dari kami semua di sini tetap kepada keluarga Kunci Daud, tetap jaga kesehatan ya. Jaga jarak. Kalau ada kerumunan orang ya jangan dideketin, jaga jarak, jaga kesehatan, tetap pakai masker kalau keluar-keluar ya. Dan satu lagi, minum makan yang sehat dan bergizi, betul ya. Jadi supaya kondisi badan sehat, ya saya percaya Tuhan kasih hikmat ya. Jaga kesehatan itu bukan sesuatu yang ya Tuhan mau kita jaga kesehatan. Ya demikian Bapak Ibu keluarga Kunci Daud, terima kasih. Kami percaya kita semua sama-sama berpikir positif, terima hikmat Tuhan supaya kita tambah kreatif. Demikian talkshow hari ini. Tuhan Yesus memberkati buat Pak Sugeng dan juga buat Pak Fendri. Amin. Bisnisnya juga tetap sukses. Pak Fendri dalam pendidikan, dalam keluarga juga. Amin. Pasti Tuhan menyertai luar biasa. Amin. Terima kasih keluarga Kunci Daud. Tuhan Yesus memberkati. Bila kau